Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Citah adalah hewan darat dengan lari tercepat. Kecepatan mereka di kisaran 100 hingga 120 km per jam. Kucing besar yang satu ini memiliki tubuh ramping, sehingga pergerakan mereka sangat lincah. Selain mengandalkan kecepatan mereka, citah juga dibekali senjata alami berupa cakar dan taring tajam. Berbeda dengan kucing lain yang jarang aktif di siang hari, citah adalah jenis kucing yang aktif pada siang hari. Hal itu berkat garis hitam di wajahnya yang membantu penglihatan citah di siang hari. Mangsa citah cukup beragam, tapi mereka agak pilih-pilih. Citah tidak suka memburu mangsa yang terlalu kecil, seperti tikus. Mereka juga tidak memburu mangsa yang berbahaya, seperti landak. Apalagi mangsa berukuran besar seperti gajah, badak, kerbau, jerapah, atau bahkan kuda Nil. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang perjuangan para citah dalam memburu mangsa dengan bermodalkan kecepatan yang tinggi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Burung unta atau ostrich adalah jenis burung terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Mereka adalah jenis burung yang tidak bisa terbang. Burung unta lebih mengandalkan kakinya yang panjang dan kuat untuk bergerak di daratan. Seekor burung unta mampu berlari dengan kecepatan mencapai 70 km per jam. Hal itu pula yang membuat burung unta cukup aman dari para pemangsa, karena mereka bisa melarikan diri. Belum lagi kuku tajam di kaki serta paruhnya yang merupakan senjata alami mereka. Burung unta bukan mangsa yang mudah untuk ditangkap. Jarang sekali ada pemangsa yang terlihat memburu mereka. Nah, dari sedikit pemangsa yang mampu mengalahkan burung unta, citah jadi salah satunya. Citah memburu burung unta dengan mengandalkan kecepatannya. Ya, citah punya kecepatan yang lebih tinggi dari ostrich. Tentu saja mereka bisa mengejarnya dengan cukup mudah. Masalah yang harus dihadapi citah saat memburu ostrich adalah serangan balik mereka yang cukup berbahaya. Citah bisa terluka jika terkena serangan ostrich. Untuk bisa mengalahkan burung unta, citah biasanya melakukan perburuan dalam kelompok. Citah mengincar tubuh bagian belakang. Setelah berhasil menjatuhkan si burung besar ini, citah tinggal menggigit lehernya hingga akhirnya burung unta takluk. Jadi deh tuh, menu makan siang berupa daging burung unta. Wildebeest adalah hewan yang cukup besar dan tangguh. Mereka bukan mangsa yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi wildebeest hidup dalam koloni. Meski kalah besar, tapi citah beberapa kali terlihat memburu wildebeest. Biasanya para citah melakukan perburuan ini secara berkelompok, mengingat ukuran mangsanya yang besar. Tapi tak jarang, citah terlihat melakukannya sendirian. Citah akan mengejar targetnya agar terpisah dari koloni. Para citah juga santuy, karena wildebeest bukan hewan yang setia kawan. Jadi jika temannya dimangsa, jarang ada bantuan yang datang dari wildebeest lain. Citah bisa dengan mudah menangkap wildebeest, tapi masalahnya mereka bisa menyerang balik dan menanduk para citah. Untuk itulah para citah bekerja sama. Ada yang mengalihkan perhatian mangsanya, ada yang menahan kaki belakangnya, ada pula yang mengincar lehernya. Jika wildebeest itu terjatuh, maka para citah akan menyelesaikan misinya dan harus segera memakannya sebelum para hyena dan vultur datang meminta jatah preman. By the way, wildebeest yang sering diburu citah adalah yang masih kecil. Sepertinya para citah juga akan berpikir ulang jika harus mengincar wildebeest dewasa yang kuat. Bisa-bisa mereka malah kena epic comeback. Zebra bukan hewan yang lemah dan mudah dikalahkan. Mereka bisa saja melakukan tendangan yang mematikan. Ditambah lagi,
zebra bisa menggigit dengan kuat. Tentunya para pemangsa harus berhati-hati jika memburu zebra. Sama halnya saat memburu wildebeest. Cheetah sadar diri dengan kemampuannya. Mereka tidak mengincar zebra dewasa yang besar dan kuat. Cheetah biasanya mengincar anak zebra. Dan itu pun masih agak sulit karena zebra muda biasanya dilindungi oleh induknya. Cheetah biasanya memburu zebra muda dengan mengandalkan kerjasama tim. Ada yang bertugas mengalahkan targetnya, ada pula yang bertugas mengalihkan perhatian induknya. Serudukan warthog adalah sesuatu yang berbahaya, ditambah taring melengkung di mulutnya yang bisa saja menyebabkan luka. Meski berukuran cukup kecil, tapi warthog bukan mangsa yang mudah untuk dikalahkan. Hanya ada sedikit bukti yang memperlihatkan cheetah memburu warthog. Kebanyakan warthog yang diburu adalah yang masih kecil. Cheetah memburu warthog dengan mengandalkan kecepatannya. Tapi para cheetah juga harus waspada, karena warthog bisa saja menyerang balik dengan serudukannya. Oryx atau Gemsbok adalah jenis antelope berukuran besar dengan tanduk panjang yang lurus. Mereka cukup berbahaya karena tanduk panjangnya. Bahkan 2 ekor singa yang sudah berhasil menangkap Oryx juga akhirnya harus mengaku kalah karena mangsanya menyerang balik para singa yang ada di belakang tubuhnya. Tanduk panjang Oryx benar-benar jadi masalah serius bagi para pemangsa. Cheetah ternyata mampu mengalahkan Oryx besar. Dengan kerjasama yang baik, 2 ekor cheetah mampu menaklukkan seekor Oryx. Untuk menghindari serangan tanduknya, para cheetah menempatkan diri di dekat leher mangsanya, sembari menahan kepala Oryx agar tidak bisa bergerak. Cheetah tetap harus waspada jika mengincar Oryx, karena serangan tanduknya yang sangat berbahaya. Impala hampir mirip seperti gazelle, tapi ukurannya lebih besar dengan tanduk yang melengkung agak ke samping. Tenaga mereka juga lumayan. Buktinya para impala sering membuat repot para pemangsanya. Cheetah beberapa kali terlihat mengejar impala. Dengan larinya yang kencang dan lompatannya yang tinggi, cheetah agak kesulitan saat memburu impala. Mereka juga harus menghindari tanduk impala. Cheetah jarang memburu impala besar. Mereka lebih sering memburu impala betina atau impala kecil. Gazelle adalah mangsa favorit para cheetah, tapi agak dihindari oleh pemangsa lainnya. Alasannya karena pergerakan gazelle yang cepat. Pemangsa lain agak kesulitan mengimbangi lari gazelle. Tapi itu bukan masalah bagi para cheetah. Cheetah yang sedang mengejar gazelle adalah pemandangan yang cukup menakjubkan. Keduanya bisa mengeluarkan kecepatan tertingginya. Gazelle berlari kencang untuk kabur, sedangkan cheetah berlari kencang untuk menangkap mangsanya itu. Biasanya, ketika cheetah berhasil menangkap gazelle, maka cheetah bisa menaklukkannya dengan mudah. Mungkin ukuran gazelle memang tepat untuk para cheetah. Nyala adalah kijang bertanduk yang hidup di kawasan Afrika. Ukuran nyala cukup besar. Cheetah juga pernah terlihat memburu nyala. Meski mengalami kesulitan, tapi akhirnya sekelompok cheetah berhasil mengalahkan dan memangsa nyala yang ukurannya cukup besar. Teknik cheetah dalam mengalahkan nyala adalah dengan mengincar lehernya. Cheetah akan memastikan mangsanya takluk sebelum memangsanya. Agak sulit bagi para cheetah untuk mengalahkan seekor kudu dewasa. Mereka biasanya mengincar kudu yang masih kecil. Untuk mengalahkan kudu berukuran besar, cheetah harus berburu dalam kelompok. Para cheetah mengalahkan kudu dengan teknik yang sama seperti saat memburu nyala. Mereka mengincar lehernya, sembari coba menjatuhkan dan mengunci mangsanya. Setelah takluk, barulah cheetah memangsanya. Sepertinya para kelinci seharusnya jadi mangsa favorit para cheetah. Selain ukurannya yang kecil, para kelinci juga tidak bisa melakukan serangan balik yang berbahaya. Urusan kecepatan kelinci itu bukan masalah bagi para cheetah. Kelinci dan terwelu beberapa kali terlihat diburu oleh para cheetah.
Adegan paling menarik adalah ketika pengejaran. Jika sudah tertangkap, para kelinci bisa dikalahkan dengan mudah. Perburuan citah terhadap kelinci jarang mengalami kegagalan. Alasannya adalah kecepatan citah dan perlindungan kelinci yang lemah. Itulah beberapa mangsa yang berhasil diburu oleh para citah. Dengan bermodalkan kecepatan yang tinggi, citah mampu mengalahkan mangsanya yang berukuran kecil, sedang, hingga yang besar sekalipun. Semoga ada manfaat dari video ini. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.